Nah, sebelumnya sudah 3 tersangka berhasil diamankan dari 4 pelaku dan buron kemarin 1 orang yaitu, Pablo Fernandes alias Fablo, ada beberapa nama aliasnya ya. Nah, tadi sudah berhasil diamankan oleh, teman-teman dari jajaran, Polres Bintan. Hai Sobat Batampos, bertemu kembali dengan saya Muhammad Nur. Kali ini di edisi Hot News 1 Oktober 2024. Nah, nggak terasa kita udah sampai di bulan Oktober dan saya akan spill beberapa berita menarik untuk edisi cetak besok. Nah, salah satu yang paling menyita perhatian saat ini dan beberapa hari belakangan ini adalah kasus perampokan pecah kaca, modus pecah kaca senilai 800 juta dan korbannya adalah salah satu pengusaha dari belakang Padang. Nah, sebelumnya sudah 3 tersangka berhasil diamankan dari 4 pelaku dan buron kemarin 1 orang yaitu, Pablo Fernandes alias Fablo, ada beberapa nama aliasnya ya. Nah, tadi sudah berhasil diamankan oleh, teman-teman dari jajaran, Polres Bintan tadi sore. Videonya akan bisa disimak nanti di, medsos Batampos. Nah, dengan demikian sudah 4 orang pelaku berhasil diamankan semuanya. Nah, pertanyaannya di mana duit 800 juta yang mereka ambil? Mungkin bisa simak besok di edisi cetak. Ya, selain soal penangkapan Pablo, nah ada juga perkembangan kriminalitas yang sebelumnya terjadi, kasus penganiayaan yang berawal dari kenalan dengan di micet yang kemarin heboh juga di bawah TKP-nya persis di bawah Hotel Vista. Nah, jadi perkembangan penyelidikan bahwa mobil yang dibawa oleh korban itu adalah mobil mereka sendiri. Mobil dia pribadi ya, bukan mobil charteran. Cuma dia tidak hafal jalan-jalan di Batam. Jadi sebelum kejadian dia sebenarnya mau berganti posisi, si pelaku di posisi driver, tapi ternyata terjadi penganiayaan yang seperti kita tahu bersama. Dan proses hukumnya masih terus berlanjut, sementara korban saat ini sudah semakin membaik, lukanya juga sudah berangsur pulih. Nah, kemudian dari masalah kriminal kita beralih sedikit ke masalah karya anak bangsa. Nah, tadi ada peresmian FPSO ya, kapal-kapal super tanker yang fungsinya bisa untuk menyedot, mengolah dan mendistribusikan BBM. Nah, tadi diresmikan di Laut Kepri yang namanya Marlin Natuna. Marlin Natuna ini miliknya PT Medco. Yang menarik dari peluncuran kapal yang disebut-sebut sebagai masterpiece oil and gas dari galangan di Batam, yaitu ini adalah karya anak bangsa, karya orang-orang Indonesia yang akhirnya bisa menghasilkan luar biasa. Bisa dikatakan bahwa ini adalah tambang minyak berjalan yang tidak sekadar hanya bisa menyedot minyak di titik-titik yang mungkin sudah dieksplor, tapi juga bisa mengolah dan bahkan bisa didistribusikan langsung ke kapal-kapal yang pengangkut dalam kondisi minyak yang sudah jadi gitu. Dan ini sekali lagi menjadi harapan, menjadi semacam prestasi yang luar biasa bagi anak-anak bangsa, bahwa kalau selama ini Batam dikenal sebagai jagonya memproduksi kapal perang atau kapal-kapal yang untuk membantu pengamanan wilayah NKRI, tapi sekarang sudah bisa juga menghasilkan kapal-kapal yang bisa memproduksi, mengolah dan mendistribusikan oil and gas yang wilayah operasinya di wilayah Natuna, tepatnya di sekitar Pulau Baronang. Nah, kemudian ada lagi kasus kriminal. Balik lagi kita ke kasus kriminal terkait masalah pra peradilan para tersangka mantan anggota Sat Narkoba Polresta Balerang yang kemarin sempat diajukan untuk memperadilankan Polda Kepri, akhirnya dicabut. Perkembangan terbaru tadi dicabut. Alasannya kenapa dicabut mungkin bisa selengkapnya besok dibaca di edisi cetak Batampos.
Sementara sang mantan kasat, proses peradilan bandingnya di pusat itu masih berlangsung. Dan ya kita ikuti perkembangan selanjutnya karena memang ini salah satu kasus yang menyita perhatian publik karena ada 15 orang yang terlibat di dalamnya. Dan sekarang semua masih dalam proses hukum. Nah, kemudian berita-berita lainnya dari Tanjung Pinang ya. Ada keluhan masyarakat terkait kondisi Taman Gurindam 12. Selain kurang terawat juga sampahnya berserakan. Nah, kita berharap mungkin pengunjung-pengunjung yang datang ke sana bisa menjaga kebersihan dengan membuang sampah di tempat-tempat yang sudah disediakan. Ya, kalaupun misalnya tempat-tempat sampahnya sudah tidak layak karena rusak, paling tidak mungkin ada sarana yang bisa dimanfaatkan, misalnya membawa kantong plastik dan lain-lainnya, sehingga tidak berserakan. Karena bagaimanapun itu salah satu ikon di sana yang harus tetap dijaga kebersihannya. Ya, kemudian dari pemerintahan nih ada informasi bahwa rencana untuk tes CPNS ini akan mengambil tempat di 2 tempat ya. Di mana aja tempatnya ini penting bagi para pelamar nanti. Silakan besok simak di edisi cetak. Kemudian terkait masalah politik, KPU menghimbau kepada masyarakat, terutama kepada paslon yang ikut kontestasi untuk patuh pada peraturan PKPU nomor 13 dan SKPU dalam hal kampanye. Salah satu poinnya adalah tidak boleh membawa isu sara ataupun menjelek-jelekan paslon lain. Ini penting karena kita berharap kampanye di Batam khususnya ya, maupun di wilayah Kepri lainnya, baik itu pilkada di tingkat Kota Batam, Provinsi Kepri dan Kabupaten Kota, semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada gejolak. Karena seperti kita tahu bahwa Kepri khususnya Batam, Bintan, Karimun itu adalah tujuan investasi, tujuan para investor untuk berinvestasi, sehingga kita berharap semuanya tetap dalam kondisi aman, tidak ada gejolak. Jadi kita pilkada kita bawa happy saja gitu. Kemudian soal pendistribusian logistik, baik itu berupa bilik suara, sudah mulai dipersiapkan oleh teman-teman KPU, baik di kabupaten kota maupun provinsi. Nah, ada juga informasi menarik nih dari sektor properti. Ternyata warga negara asing itu sangat meminati properti yang ada di Batam, baik yang sifatnya bertingkat ataupun apartemen maupun yang landed atau rumah-rumah yang tersaji di berbagai perumahan yang ada di Batam. Nah, kenapa mereka sangat menyukai Batam? Karena memang Batam juga letaknya strategis, mungkin harga propertinya juga masih sangat terjangkau untuk mereka, terutama para ekspat ya, yang dari Singapura maupun dari Malaysia, atau mungkin warga negara asing yang berdomisili di Singapura juga pengen punya properti di Batam. Itu udah syaratnya tidak terlalu ribet lagi, dan ini menjadi peluang bagi para pengembang untuk bisa menjual properti mereka ke warga negara asing. Nah, terkait kasus anak tenggelam kemarin di wilayah Sekupang, itu tadi teman-teman dari kepolisian sudah turun ke sana dan mengimbau kepada orang tua untuk jangan dilepas anaknya ketika terjadi hujan deras, terutama saat banjir, karena berpotensi menelan korban jiwa seperti yang terjadi kemarin ya. Kita berharap itu adalah korban pertama dan terakhir. Ya, kemudian sebenarnya masih banyak nih berita-berita yang ingin saya spill, tapi kalau semuanya kita spill, besok apa yang dibaca oleh teman-teman di edisi cetak. Sekali lagi, beberapa informasi yang terhangat tadi sudah bisa dinikmati di batampos.co.id dan juga bisa dinikmati di media sosial Batam Pos. Ada Facebook, ada Twitter atau X ya, ada TikTok, ada Instagram, dan ada Thread. Ada yang kurang? YouTube. Baik, sekian dulu edisi Hot News kali ini, dan sampai jumpa di edisi Hot News selanjutnya. Terus bersama Batam Pos, salam redaksi.